Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita. Segala puji bagi Allah yang menciptakan kita dengan sebaik-baik, sesempurna-sempurna penciptaan. Segala puji bagi Allah yang mengurus kita siang malam setiap saat, tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia-Nya. Segala puji bagi Allah yang mengatur pertemuan ini terjadi. Tidak ada satupun yang hadir, yang menyimak, kecuali yang ditetapkan Allah harus mendapatkan kesempatan ini. Dan dialah Allah yang maha tahu segala pikiran kita, segala perbuatan kita, apapun yang kita ucapkan, termasuk segala niat yang ada di hati. Allah tahu persis seluruh dosa dan maksiat yang kita perbuat, dan dialah yang menutup-nutupi sehingga orang-orang tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Dan dialah Allah yang maha pengampun, yang memberi kesempatan hamba-Nya untuk bertobat. Dialah Allah yang maha baik, yang mendahulukan rahmat-Nya daripada azab-Nya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Asma Allah yang kita kaji kali ini dengan segala keterbatasan kemampuan adalah Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Al-Qadir, Allah yang maha kuasa. Al-Muqtadir, Allah yang maha kuasa. Kita sudah sering sekali mendengar Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Dalam Al-Baqarah 284, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya kita harus paham bahwa segala sesuatu yang ada di jagad semesta ini adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan, dan Allah tahu persis apa yang Dia ciptakan. Allah tahu persis semua keperluan kita, karena yang menciptakan keperluan juga adalah Allah. Allah maha tahu semua keinginan kita, dan Allah menggenggam apapun yang kita inginkan. Jadi jangan risau hadirin, Allah tahu tentang apapun. Yang belum menikah Allah tahu persis, karena yang belum memberi jodoh juga Allah. Nah, seringnya kita berharap justru kepada selain Allah, padahal yang memiliki segalanya adalah Allah. Yang menentukan segala sesuatu adalah Allah. Bisa dibacakan surat Ali Imran 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. Katakanlah Muhammad, wahai Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sungguh Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi tidak ada yang memiliki apapun kecuali Allah yang memberi. Tidak ada jabatan apapun kecuali Allah yang menakdirkan. Dan tidak ada yang turun dari jabatan kecuali Allah yang menghendaki. Yang ditangkap itu sebetulnya keinginan Allah saja. Allah gerakan seseorang untuk membuka sesuatu, lalu digerakkan polisi untuk menyergap, atau digerakkan KPK. Sebetulnya di balik semua itu adalah cuma satu. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau melihat seseorang dapat sesuatu itu bukan karena hebat, karena Allah saja mau. Termasuk yang jadi gubernur dimanapun juga, atau jadi kepala daerah apapun, tetap yang menentukan itu hanya Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amal soleh, saling mengingatkan, patuh saja kepada yang Allah suka. Sudah selesai tugas kita. Luruskan niat, sempurnakan ikhtiar di jalan Allah, memohon kepada Allah dimaksimalkan ibadah dan doanya, lalu pasrah. Sebaik-baik kejadian nanti akan terjadi. Cocok atau tidak cocok dengan kita, yang paling penting adalah apa yang terbaik menurut Allah. Kadang-kadang yang tidak cocok yang terbaik akan menggugah. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Boleh jadi engkau tidak suka padahal baik menurut Allah bagimu. Dan boleh jadi engkau menyukai padahal buruk menurut Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian tidak tahu. Allah. Jadi jangan terlalu serius dengan pilkadal, ya. Tahu pilkadal? Pemilihan kepala daerah langsung. Disingkat pilkada, ya. Allah satu-satunya yang menguasai segala-galanya. Tidak akan pernah terjadi apapun tanpa izin Allah. Bergabung jin dan manusia seluruhnya akan memberikan satu butir kurma. Seluruh manusia dan jin bergabung, tapi Allah tidak menghendaki, tak akan dapat kurma. Mau semua orang berjanji, tidak ada. Tanpa izin Allah tidak terkabul. Semua orang mau mencelakakan sedunia, tapi Allah tidak menghendaki celaka, tidak jatuh sehelai rambut pun tanpa izin Allah. Ini tubuh milik Allah. Tidak bisa terluka tanpa izin pemiliknya. Tidak bisa mati tanpa izin pemiliknya.
Harus sampai ke sana. Walau cinta sudah membara, walau janji sehidup semati, kalau engkau mati duluan, tetap saja mati ya. Dan dia punya jodoh yang lain. Maka jangan bicara apapun sebelum tersambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 155-156. Karena wajahnya ini ada kemiripan. Ini wajah-wajah banyak masalah. Kita coba bagaimana supaya kita ditolong oleh Allah. Karena masalah itu berat dan ringan, bukan masalahnya. Berat dan ringan itu ditolong Allah atau tidak. Kalau Allah menolong, tidak ada yang berat. Kalau Allah tidak menolong, semuanya berat. Benar? Tenang, ada Allah yang maha dekat, yang maha baik. Silakan Ustaz. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi siap bahwa hidup ini pasti akan ada persoalan. Persoalan itu bukan beban. Persoalan itu karunia. Persoalan tidak ada yang bahaya. Yang bahaya itu salah menyikapi persoalan. Orang tidak lulus ujian di sekolah bukan karena soal, tapi karena salah jawabannya. Jadi kalau kita menderita bukan karena persoalan yang ada, melainkan karena salah menyikapinya. Orang beriman kan tidak ada ruginya dalam hidup ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, sungguh mengagumkan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Jadi kita mah nggak ada yang rugi kalau benar menyikapinya. Dan tidak ada yang demikian kecuali mukmin. Inna asabatu sarra'u syakar. Ketika Allah memberikan karunia, dia bersyukur, fakana khairullah, maka kebaikan baginya. Jadi nikmat itu belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur.
Diberi uang itu baru kertas yang digambari, belum ada apa-apanya kecuali syukur. Uang yang ada di dompet saudara dengan uang yang di sebuah padepokan mungkin sama, mungkin beda. Tapi jadinya kebaikan yang di tangan kita kalau sudah kita syukuri. Ini uang titipan Allah, kita muji ke Allah, pakai di jalan Allah, berterima kasih kepada yang jadi jalan, itu jadi baik. Termasuk kemudaratan. Kalau kita diberikan ujian seperti tadi itu, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi orang sabar. Jadi kita coba supaya kita dapat ampunan, rahmat Allah dan petunjuk. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Al-Baqarah 155 156. Kita harus benar-benar siap bahwa hidup ini bakal ada sesuatu sedikit ya, seperti jerawat di wajah. Kecil, tapi orang menderita karena fokus ke jerawatnya, bukan fokus ke wajahnya, bukan fokus ke tubuhnya. Padahal kalau orang fokus ke tubuh, alhamdulillah Allah memberikan jerawat, untung kecil. Tidak ada jerawat yang lebih besar dari hidung, lebih besar dari kepala, lebih besar dari tubuh. Namanya bukan jerawat. Nah, kita belajar sabar. Minat? Nah, enggak minat, enggak apa-apa. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi sabar itu adanya pada pukulan pertama. Sabar itu ada sabar dalam taat, ada sabar dalam menjauhi maksiat, ada sabar ketika ditimpa musibah. Sampai sesuatu yang tidak enak, lisan mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah dan kami semua kembali kepadanya. Nah, kita coba latih ya. Ini pola latihannya. Karena ada tahu, ada paham, ada bisa. Tahu itu mendengar, paham itu dengan belajar sungguh-sungguh, tapi bisa itu dengan berlatih. Tahu berenang, belum bisa berenang. Kalau berlatih berenang, itu baru bisa. Jelas? Dan berlatih juga tidak langsung bisa. Walaupun diajarkan gaya kupu-kupu, besar kemungkinan ketika mulai berenang dia gaya batu. Walaupun dia dikasih tahu teori gaya dada, besar kemungkinan tahap kedua gaya gogog. Ya. Barulah sesudah minum air, mata perih, telinga mendengung, beberapa puluh kali latihan jadi ahli. Begitu pula kalau mau jadi ahli sabar, tidak cukup dengan mendengar ceramah ini. Satu, sabar ya. Ada yang ngajarin sabar, tapi kurang sabar. Sabar ya nak, nanti sarapannya ibu masakin. Sekarang ibu nyuci dulu. Bu, lapar bu, sabar nak. Ibu kan belum selesai. 10 menit lagi. Udah 10 menit. Bu, lapar. Sabar, sabar. Kata ibu kan sabar, sabar. Gitu. Berarti ini baru tahu teori hadirin. Ini ngajarin sabar, ngajarin tidak sabar. Ngajarin sabar yang salah. Kata anak, ini juga sabar bu. Ya. Pertama kali kita ingat adalah semua ini terjadi biiznillah, dengan izin Allah. Batuk
izin Allah bukan? Apapun yang terjadi hanya bisa terjadi biiznillah. Apapun. Surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'min billah yahdi qalbah. Tak ada musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah memberikan petunjuk di hatinya. Banyaknya kegagalan sabar ketika terjadi sesuatu tidak ingat bahwa ini terjadi dengan izin Allah. Sibuk dengan kejadiannya, bukan sibuk dengan yang mengizinkan terjadinya sesuatu. Gagalnya sabar, ini pintunya di sini nih. Enggak ingat ini terjadi dengan izin Allah. Mau nyebrang, tiba-tiba ada motor lewat, ada comberan. Izin Allah bukan? Izin. Enggak terjadi, diatur oleh Allah. Dia jalan, pas di depan comberan, diatur kecepatan motor. Yang lain tidak, cuma dia spesial. Wajah dan lagi menguap lagi. Izin Allah bukan? Kebetulan bukan? Jawab, kebetulan bukan? Hadirin, kalau ditanya ya, mumpung pertanyaannya gampang, jawab. Saya sih tidak begitu menanti-nanti jawaban. Cuma gimana lah ya adabnya gitu. Digigit nyamuk izin Allah bukan? Kejedot jendela izin Allah. Kecopetan izin Allah bukan? Menjelang menikah dan ternyata dia jadi menikah dengan teman. Bagaimana? Seseorang terpilih jadi presiden izin Allah bukan? Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Korupsi izin Allah bukan? Yang menggandakan dosa izin Allah bukan? Izin Allah. Loh kok penjahat juga izin Allah? Iya, tapi dia harus memikul dari pilihannya. Kalau Allah tidak izinkan, gak jadi tuh. Ada yang mau nyuri ayam, ayamnya tidak ketangkap, dia yang ketangkap. Itu lebih bagus, hadirin. Daripada nyuri ayam tidak ketangkap. Dosa yang langsung ketebus itu lebih bagus daripada tidak ketebus di dunia ini. Adik sayang, boleh duduk? Terima kasih, karena yang di belakangnya pada begini. Daripada jengkel mending berdoa, ya Allah tuh ada yang menghalangi. Lalu Allah menggerakkan lisan saya. Adik sayang duduk, di anak ini duduk dengan izin Allah. Kalau nggak diizinkan bisa melotot ke saya. Seseorang mengatakan sesuatu tentang Al-Quran kemarin, Al-Ma'idah izin Allah bukan? Barokah itu. Sekarang hampir seluruh dunia umat Islam tahu Al-Ma'idah 51 ya. Benar? Nah, ini ngangguk semua izin Allah juga. Jadi harus pandai-pandai membaca hikmah. Sebetulnya itu cara Allah memperkenalkan Al-Ma'idah 51 kepada umat Islam dan juga yang non-Islam. Pada buka sekarang 51 pengen tahu artinya. Baru tahu juga ya. Izin Allah, hadirin. Yang kita cari bukan izin Allah, melainkan ridho Allah. Kalau ridho Allah itu adanya pada amal yang disukai Allah. Kalau izin Allah bisa terjadi, tapi Allah belum tentu ridho. Makanya bagi kita ini yang dicari bukan kejadian yang Allah izinkan, tapi sesuatu yang Allah ridhoi.
Nah, langsung ingat ke siapa? Gitu yang benar. Ini tes kocek-kocek, saya juga kaget ya. Tapi harus ingat ke ceramah sendiri hadirin. Tenang, tenang. Batal menikah izin Allah bukan? Bagus. Yang kita cari apa? Ridho Allah. Kalau nggak terjadi yang kita inginkan tidak apa-apa, tidak apa-apa. Daripada terjadi dan jadi dosa, lebih baik tidak terjadi. Dua. Yang kedua, ini teknik latihannya. Ketika terjadi sesuatu, ini izin Allah. Dan ketika terjadi sesuatu, ini pasti mengandung kebaikan. Ini pasti ada hikmahnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Bar, maha baik, tidak pernah berbuat buruk. Tidak ada keburukan dari Allah, keburukan itu dari kita. Pernahkah Allah berbuat jelek kepada kita nih seumur hidup? Seminggu saja Allah berbuat jelek ke kita. Jawab. Jawab. Allah tahu yang jawab, yang tidak jawabnya. Pernahkah Allah berbuat buruk kepada kita sehari? Sejam? Sedetik? Sekejap? Tidak pernah dan tidak akan pernah terjadi Allah berbuat buruk kepada hambanya. Yang buruk itu kita saja. Buruk sangka, tidak ridho, tidak syukur, tidak sabar, tidak ikhtiar. Itu yang buruk. Kalau kita selalu menafakuri karunia Allah, dari mulai kita dulu nggak ada, diciptakan, dicukupi, semua sampai detik ini cari apa yang buruk dari Allah, tidak ada. Kalau kita rajin berprasangka baik kepada Allah, termasuk ketika kepahitan datang, pasti ini ada kebaikan. Maaf, saya belum mencari contoh lain tentang ruangan gelap gulita itu. Masih ingat? Di ruangan gelap gulita, ada yang mukul pakai gulungan koran, yang di dalamnya ada besinya. Apa yang terjadi? Pingsan. Bukan itu ceritanya yang asli ya. Ini hanya ngetes intelektual saja. Kalau ada besinya mah pingsan. Ini mah tidak ada besinya. Pakai gulungan koran, gelap gulita. Marah atau tidak? Jawab, marah tidak. Yang normalnya. Siapa ini? Kurang ajar. Siapa? Pas dinyalain lampu, mertua hadirin. Yang udah ngasihin anaknya, juga deposito, apartemen, dan mobil 2. Jadi marah tidak? Jawab. Oh Bapak. Apa kabar Pak? Lagi Pak? Kalau kita tahu yang melakukan itu adalah orang yang baik kepada kita, nggak bisa marah kita. Bagaimana kalau yang melakukan itu yang maha baik, yang sampai satu noktah pun keburukan perbuatan Allah kepada kita. Nah, husnudzon saja. Ini pasti baik. Memang pahit, nanti ada ilmunya kenapa pahit ya. 3. Ini sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ini dalam perintah Allah tidak membebani. Tapi dalam ujian hidup pun Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-adil, maha adil. Artinya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita ini ciptaan Allah. Allah tahu tentang kita, lebih tahu daripada siapapun, termasuk lebih tahu daripada kita sendiri. Allah tahu intelektual kita, IQ kita, karena Dia yang bikin. Allah tahu keilmuan kita, kondisi fisik kita, mental kita, kadar keimanan kita, finansial kita. Allah tahu semuanya. Dan kalau Allah menimpakan sesuatu kepada kita, pasti sudah diukur sebaik-baik ukuran.
Sepakat? Pasti hadirin, tidak mungkin pelajar SD diberi ujian SMA. Nggak usah dikerjain. Tidak salah itu. Jadi semua kepahitan penderitaan itu bikinan kita sendiri. Karena udah diukur. Coba. Udah dilamar, udah jadi waktu pernikahan, udah dibuat surat undangan, batal menikah. Ada yang ngebentur-benturkan kepala ke tembok, ada yang menyentuhkan kening sujud syukur. Ini benar-benar sudah diukur oleh Allah, hadirin. Kalau orang sengsara, pasti ada sebabnya, bukan karena masalahnya. Tahu karena apa? Karena yang keempat, karena dosa-dosanya. Jadi tingkat perihnya di sini ngenas, nyelekit. Oh, gimana coba diekspresikan hadirin? Nah, itu tuh sebanding dengan dosa. Yang keempat, yaitu surat An-Nisa 79. Saya senang kalau yang bacanya suara yang lebih bagus dari saya. Silakan. Ma asabaka min hasan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi kalau dapat nikmat apa-apa, apapun bentuknya, faminallah, dari Allah. Tapi kalau ketimpa kepahitan, dari siapa? Famin nafsik, dari diri kita sendiri. Nah, gagalnya sabar karena kita merasa sebagai korban. Padahal kepahitan siapa yang mengundang? Siapa yang mengundang, hadirin? Saya harus sabar. Siapa yang mengundang kepahitan pada diri kita? Diri sendiri. Nah, misalkan kejadian batal nikah itu ya. Ini kan ada yang perih sekali sampai mau minum madu, ada itu sehat. Ada yang mau minum, nggak boleh nyebut merek, hampir nyebut baikon, mau minum sesuatu. Ada yang loncat ke sumur, ke sungai, itu beneran hadirin. Tapi ada juga yang, Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Sujud aja, terima kasih ya Allah. Engkau selamatkan saya dari petaka yang lebih besar. Saya berterima kasih, Engkau batalkan menikah ini. Pasti karena Engkau mengabulkan doa orang tua, doa saya yang meminta yang terbaik bagi dunia akhirat saya. Ya Allah, saya terima. Kejadiannya sama, ada yang perih, ada yang tidak. Tahu apa yang menyebabkannya? Dosa. Boleh jadi yang perih ini ya, proses menjelang nikahnya begitulah. Ada yang harus ditebus. Mungkin menjelang nikahnya terlalu mencintai calonnya, sehingga menuhankan calonnya. Duhai calonku, tanpa dirimu aku tiada arti. Engkau bagai cahaya. Engkau tiada aku dalam kegelapan. Engkau power bank. Saya nggak biasa ngerayu istri saya kayak gitu. Susah dan nggak biasa ya. Siapa yang biasa ngerayu, coba acungkan tangan. Makin hati bersandar
berharap, berpegang teguh kepada calonnya, makin perih lukanya. Jelas hadirin? Kayak yang megang kawat berduri, pegang kuat, ketika diambil dan sangat megang, itu luka. Beda dengan yang kawatnya disimpan di sini diambil, mangga, beres. Begitu. Jadi jangan mencari the black kambing. Tahu artinya? Kambing hitam. Jangan sibuk mencari kambing hitam karena the super black kambing dan yang paling kita. Itu ayatnya. Benar dia salah. Pencuri itu benar dosa, itu udah jelas. Tapi kenanya kita dicuri, ini yang harus kita tafakuri. Kenapa saya? Ibu, ada yang udah nikah di sini, Bu? Bu, misal suami ibu lincah lagi, ya. Apa yang salah hadirin? Ini suami beli spintrongan, ya. Lalu main spintrong di rumah. Pasti mikir lincahnya kemana aja, ya. Ibu sakit sekali hatinya. Memang kalau suami bikin salah, ya suami nanggung dosanya. Tapi menimpa kepada ibu pasti ada sesuatu di sini. Ya, saya nggak pernah marah-marah sama suami. Salah saya apa? Kalau ke pembantu bagaimana? Oh itu beda lagi. Nah boleh jadi. Ibu ngambek ke pembantu, balasannya lewat suami, misal begitu. Kan setiap perbuatan kita ada balasannya, hadirin. In ahsantum, ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kebaikan kembali ke kita, keburukan kembali ke kita. Makanya kekuatan sabar itu ada di sini nih. Yang tadi itu yang dia belum kering ya, maaf ya, kesiramnya dari tadi belum selesai nih. Ya Allah, dosa apa ini? Memang jaket nih pinjem belum dipulangin. Satu, ya enggak? Ini mulut emang bawel, astagfirullah. Dua, wajah emang saya lelaki pakai bedak lagi, astagfirullah. Genit. Tiga, dia pergi, terima kasih men, sudah menyadarkan saya, astagfirullah, astagfirullah. Orang menganggap sabar tuh. Sesungguhnya kita tuh kembali apa yang salah dari diri. Jelas? Biasanya kita nggak pernah punya waktu untuk menilai kesalahan diri. Sibuk menyalahkan orang lain, nggak akan keluar tuh sabar. Pak, kalau bapak punya istri galak misalkan ya, sampai ke rumah udah capek. Dari mana Pak? Dari pengajian istiqah. Tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak ada sejarahnya Papa ke pengajian. Ya sejarah kan baru dimulai Bu. Banyak alasan. Ngaji di mana sih Papa? Di istiqah. Si Aagim, oh mau berguru sesuatu ya. Kenapa saya jadi disalahin hadirin? Tenang, maksudnya belajar tauhid hadirin. Bapak berbuat baik disalahin, dimarahin, dicurigain dengan kata-kata yang menyakitkan. Ingat ilmu ini ya, ini ngambek izin Allah bukan? Terlepas dari istri punya dosa itu masing-masing ya. Izin Allah bukan? Jawab lelaki. Ya. Ada kebaikan dimarahi istri? Kurang tegas. Ada tidak? Oh, berat nyebutnya. Ada. Sudah diukur oleh Allah? Udah. Kira-kira siapa yang ngundang kepahitan ini? Bagus, bagus. Saya senang jawaban jantan begini, Bang. Aku. Kalau ibu-ibu rada susah kita tes ya. Ibu, Bu, kalau ibu sedih, terluka hati di rumah karena suami ibu lincah lagi, kira-kira yang membuat ibu sengsara keburukan suami atau keburukan ibu sendiri? Kan keburukan suami sendiri katanya.
dikombinasikan ya. Nggak apa-apalah ya. Kita kan sudah paham ya. Masih ingat teori dikejar anjing kan? Tes hari ini, siapa tahu banyak ibu-ibu yang baru datang. Ibu, kalau ibu dikejar anjing mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dengan anjing lari cepetan mana? Dia yang jawab, dia yang ketawa, dia yang bingung. Nah, tenang ya. Itu syarat utama jadi lelaki ya. Pak, jangan suka ngetawain wanita, Pak. Eta teh dengki namanya. Teruskan. Jadi kalau pahit-pahit itu langsung ini dosa saya. Ini dosa saya. Jadi bawaannya kalau istri ngambek tuh istighfar. Tapi istighfarnya yang tulus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu juga nambah. Kalau kita jengkel mau nahan marah, zikirnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu juga harus pelan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu juga masalah. Harus ikhlas ya hadirin. Astagfirullahaladzim. Gimana sih Pak? Jadi suami teh yang benar atau harus bisa dipegang omongannya. Astagfirullahaladzim. Iya Bu, insya Allah. Ini buah dari dosa saya. Oh, saya ngambek tadi di kantor. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa diam aja? Jawab dong Pak. Ya Bu, saya lagi dipikirin. Mikir-mikir tuh harus jelas pikirannya. Astagfirullah, ya Allah, ini mirip dengan kemarahan saya tadi di kantor. Nunduk aja, astagfirullah, ya Allah. Kan ada yang serba salah itu Pak. Kita diam ngomong atuh, udah ngomong tuh kan selalu ada alasan, astagfirullah. Sama Bu, kalau suami ibu ngambek atau apa, astagfirullah ya Allah, saya belum jadi istri yang tulus. Ini pasti karena dosa saya, ini pasti karena kesalahan saya. Makin perih, makin kuat istighfar. Hadirin, nggak selesailah kita banyak argumen, berdebat kusir, saling, wah nggak usah lah. Kalau udah ada yang marah mah, mending istighfar aja, tobat. Karena menjawab orang yang marah mah seperti memberikan bensin ke api, cuma nambah membara. Mending kita tenangkan dulu. Yang apalagi yang cemburu-cemburu itu, tenang. Udah sering dibahas di sini. Kenapa kalau cemburu tidak menyelesaikan masalah? Jawabannya sederhana. Orang yang cemburu itu hatinya sangat tidak enak. Betul? Akibat hati tidak enak, penampakan dia menjadi tidak enak dilihat siapapun. Enggak, ibu enggak mau pakai dandan. Ibu walaupun pakai make up, kalau hati ini enggak enak, tetap enggak enak dilihat Bu. Mau pakai bulu mata beberapa pasang dan sebagainya, tetap enggak enak dilihatnya. Menulis enggak enak dibaca. Bicara enggak enak didengar. Makanya kalau lagi enggak enak, enggak usah melakukan penampakan, enggak usah ngomong, enggak usah nulis. Kalaupun nulis jangan di-send. Karena send itu yang jadi masalahnya ya. Istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Makin pahit, astagfirullah. Rasakan hadirin. Istighfar itulah yang membuka jalan ketenangan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin farajan. Yang tadinya dilapangkan, wa min kulli doikin makhrajan, jalan keluar dari kesulitan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah berikan pertolongan yang tidak diduga-duga. Nah, yang ke 5 ya. 1, izin Allah. 2, pasti baik dan ada hikmahnya. 3, sudah diukur, tidak ada kezoliman Allah di sini. Yang 4, semua kepahitan karena dosa saya. Yang 5, cukuplah Allah sebagai penolong. Surat Yunus 107 ya. Jadi siapa yang bisa melapangkan, yang bisa menolong? Enggak ada lagi selain inilah surat Yunus 107. Silakan Ustaz.
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa iyyamsaskallahu bidurrin, dan jika Allah menghendaki kemudaratan, tidak ada yang bisa menghilangkannya illahu, selain Allah sendiri. Menjerit sekeras apapun, berlari ke penjuru bumi manapun, menghibah kepada siapapun, tetap saja cuma satu yang bisa menolong. Siapa? Hanya Allah. Jelas hadirin? Selain Allah itu la haula wala quwwata illa billah. Selain Allah itu tidak ada daya untuk menolak musibah, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan manfaat tanpa izin Allah. Ini mutlak hadirin. Makanya kalau ada apa-apa tuh tahan. Yang namanya sabar itu menahan diri. Yang namanya sabar itu mengendalikan diri agar tidak mengeluarkan kata, sikap, pikiran, perbuatan yang tidak disukai Allah. Tahan. Sudah tahan, wasta'inu bisabri wassalah. Keluarkan di waktu sholat. Kan selalu benar, lepaskannya ke Allah waktu sholat. Makanya hadirin sekalian, pegang ini janji Allah ini ya. Al-Baqarah 153 ya. Wasta'inu bisabri wassalah, dan jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah bagimu. Tahan, sabar, ambil wudhu, sholat, cemburu, tahan. Allah, ayo mendingan sholat. Saya mah sholatnya jarang khusyuk, sama hadirin. Tapi lakukan sholat saja. Jauh lebih baik kurang khusyuk dalam sholat daripada kurang khusyuk tidak sholat. Allah tuh asyakur, maha mensyukuri kebaikan hambanya. Sekecil apapun kebaikan pasti ada balasannya. Allah tahu hati kita sedang remuk, hati kita sedang galau, pikiran kacau. Tapi Allah lihat kita ke tempat wudhu. Oh ya Allah, gini amat. Ya Allah lihat itu sambil campur antara air mata dengan air mas, beragam air lah, dari hidung, air gelar sajadah. Allahu Akbar. Allah tahu campur antara ingat Allah. Tapi ini jauh lebih baik hadirin daripada nangis tanpa sholat. Benar? Allah lihat tidak nih? Harus bulat jawabannya ya. Allah lihat tidak? Orang yang wudhu, sholat, Allah lihat? Allah tahu persoalan yang dihadapi? Allah suka enggak lihat hambanya yang mau sujud seperti itu? Oh hadirin, gampang bagi Allah ngilangin kesedihan tuh. Sangat gampang, karena hati ini milik Allah. Dibulak-balik hati itu oleh Allah. Penderitaan tuh karena enggak kembali ke Allah saja. Orang ada yang mau dihukum mati saja, kalau sungguh-sungguh ke Allah enggak takut. Benar? Makanya sedih, sholat. Sakit hati, sholat. Kecewa, sholat. Takut, sholat. Cemburu, sholat.
sholat. Punya keinginan sholat. Ayo rekan-rekan, pokoknya mah perbaiki sabar, perbaiki sholat, pertolongan Allah datang. Dilatih ya, sholat itu banyak orang yang enggan. Ayo lakukan 40 rakaat saja. Oh, langsung gitu. Itu teh akhlak hadirin. 17 fardu. Oh, 17 fardu tidak boleh ditambah. Saya banyak membutuhkan pertolongan Allah. Subuh 2 rakaat kurang bagi saya. Itu mah soleh teuing hadirin. 17 cukup. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya dalam bilangan yang pas. Kuncinya adalah tepat waktu berjamaah di masjid. Ulangi. Nah, yang suka telat-telat sholat ya, seperti pintu kuncinya sudah dimasukin, nggak diceklekin, nggak kebuka. Waktunya makan obat, udah mangap, nggak dimasukin, nambah penyakitnya. Ayo tepat waktu berjamaah. Kenapa berjamaah? Kenapa tepat waktu? Karena amalan yang paling dicintai Allah, as-sholatu ala waqtiha. Ini lebih tinggi dari birrul walidain. Yang melambat-lambatkan sholat, ya berarti melambat-lambatkan pertolongan Allah. Berjamaah 27 kali lipat, apalagi di masjid. Oh, itu barokah, luar biasa. Sumber energi di sini, di masjid. Lelaki pastikan di masjid. Sholat isya berjamaah seakan separuh malam sholat terus menerus. Hadis sahih. Sholat subuh berjamaah seakan sepanjang malam sholat terus menerus. Asik, benar? Ayo ke masjid. Ibu, kalau punya suami sholat di rumah, usir. Tapi harus jelas dia kemana. Maksudnya disuruh ke masjid. Kalau tetap mau sholat di rumah terus, maka suruh pakai mukena. Ya, karena lelaki yang sholat di rumah terus, lelaki apa? Bukan saya ngomong ya. Teman-teman yang bilang lelaki solehah. Tambah 10 rawatib. Coba qobla subuh. Ulangi. Qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ulangi. Jangan tinggalkan ini ya. Apalagi qobla subuh. Ba'da subuh. Qobla subuh. Astagfirullahaladzim. Itu Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. 10 atau 12 rakaat. Masing-masing 2 kecuali duhur. Boleh tambah 4. Tambah 11 tahajud. Haji hanya 1/1000 yang bisa berangkat. Sebagian besar tidak bisa haji. Tidak merasakan mustajabnya di Arafah, di Mina. Umroh juga tidak semua orang dapat kesempatan mustajab di Multazam. Tapi setiap orang dapat kesempatan mustajab yang sama dengan di sana, yaitu di sepertiga malam terakhir. Memanah, kalau memanah minimal 20 meter susah kenanya, nih segitu. Susah kenanya. Tetapi memanah di sepertiga malam terakhir, seakan-akan sasaran menjadi sangat dekat. Seperti kata Imam Syafi'i, orang yang munajat di sepertiga malam terakhir itu seperti pemanah yang tepat kena sasarannya. Makanya kalau ingin mustajab doanya, bangun malam, niatkan tahajud, jangan kemalaman tidurnya. Ba'da isya tidur, bangun jam 2:30, jam 3, 11 rakaat lakukan. Lihat nanti hasilnya. Tambah witir. Dalam hadis sahih,
muslim ini, hendaklah masing-masing kamu bersedekah untuk setiap ruas tulang badanmu pada setiap pagi. Sebab tiap kali bacaan tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setir adalah sedekah, menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah, mencegah perbuatan mungkar adalah sedekah. Dan sebagai ganti dari semua itu, cukuplah kalian mengerjakan 2 rakaat sholat duha. Hadis riwayat Muslim. Dah bisa 40 rakaat. Tambahlah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Tahiyatul masjid. Pokoknya perbanyak sholat. Karena sholat adalah zikir yang paling lengkap. Zikir menghadap kiblat. Zikir dalam keadaan suci. Ada takbir, tahmid, tahlil lengkap. Ada Al-Quran, ada ruku, ada sujud, ada sholawat, dan ada doa di antara 2 sujud yang sangat lengkap. Maka wasta'inu bis-sabri was-shalah. Selamat menikmati pertolongan Allah dengan menahan diri dan bersungguh-sungguh melepaskan semuanya kepada Allah. Karena hanya Allah lah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Rekan-rekan sekalian, jelas berkaitan dengan polatak politik, ya, tenang, jangan emosional, karena banyak hikmahnya. Mungkin sudah mendengar penjelasan saya tentang itu. Satu, bahwa Ahok, Bapak Basuki ini, saudara Ahok ini menjadi etnis Tionghoa, itu adalah kehendak Allah. Kita tidak boleh masuk ke wilayah itu karena itu wilayah bukan memilih. Adapun saudara Ahok beragama non-Islam, itu pilihannya. Dan semuanya akan kembali kepada dirinya. Lakum dinukum waliyadin, bukan urusan kita. Tetapi kalau sudah berkomentar tentang Al-Quran, itu melampaui batas, bukan wilayahnya. Kalau mau ikut pilgub ya sok aja, tapi tidak usah ikut campur dengan mengutip ayat yang bisa menjadi masalah. Saya sudah mendengar pembelaannya, saya juga dengar, tapi tetap saja kalau yang mengajak orang memahami Al-Quran disebut kebohongan atau disebut rasis dan pengecut, berarti itu penilaian beliau kepada para ulama, para pendai, dan para penyuruh kebaikan. Tidak akan mengerti, ya. Larangan meminum khamar, 1 ayat. Larangan memakan babi, 2 ayat yang saya baca. Larangan memilih yang beda akidah, 7 ayat. Jadi pasti banyak hikmahnya, karena tidak akan mengerti. Kita sholat menghadap kiblat, mungkin bagi orang yang non-Islam, ini orang menyembah batu. Tidak akan mengerti. Kita dakwah disangka rasis, ya. Tidak akan mengerti. Karena tidak beriman kepada Allah. Tidak akan bisa memuliakan, menghormati Allah sebagaimana kita memuliakan Allah. Tidak akan bisa menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran sebagaimana kita, karena tidak beriman kepada Quran. Jelas? Tidak akan juga bisa menghormati, memuliakan Rasulullah karena tidak beriman kepada Rasulullah. Makanya pasti banyak hikmahnya. Tapi kan ada prestasinya. Oh, kita hargai kalau prestasi, sebagian prestasi yang ada, ya. Oh, ini alhamdulillah saya senang. Tapi tetap nggak akan milih. Kenapa? Karena Allah. Gitu kalau saya, ya. Kalau saya nggak akan milih karena saya nggak punya KTP Jakarta, ya. Tapi kalaupun punya KTP, enggak. Kenapa? Ya sudah, saya mah enggak ikut pelatak politik karena saya mah dilarang. Misalkan begini, ini kita dilarang makan babi, tapi babi ini bersih loh, ya. Baik, dia enggak ganggu babi yang lain. Kemudian kandang babinya juga rapi, teratur, dan dia sudah diperiksa oleh ahli kedokteran tidak mengandung cacing pita. Maaf, tetap enggak makan. Kenapa? Dilarang oleh Allah. Dan kita tidak dalam keadaan darurat. Ya, saya nggak ikut campur pilkadal. Saya hanya ingin setiap orang memahami apa yang harus dilakukan. Sesudah ini mau milih sendiri ya terserah.
Karena setiap orang akan memikul di hadapan Allah nanti. Tugas saya sudah, ya. Udah, jangan maksa saya ngomong lagi ini. Alhamdulillah, kita ada 3 saudara kita yang akan syahadat. Ada? Boleh minta data. Sambil saudara bersedekah ya. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar menjadi penolak bala dan musibah, pembuka pintu makrifah. Jadikan sedekah ini menjadi pembuka nikmat iman, nikmat ibadah, nikmat amal soleh. Ya Allah, jadikan sedekah ini benar-benar Engkau terima ya Allah. Amin ya Allah ya Rasul. Silakan bagi yang mau menyempurnakan sedekahnya. Ada 3 Lili Susiana Gultom. Terima kasih. Yang mana Ingrid? Oh, terima kasih. Yang ketiga Teresia Nadia Okti. Nadia, ya udah. Makasih ya, maaf. Terima kasih. Baru pertama kali ke sini? Iya. Iya. Iya? Maaf, karena sekali pertanyaan jadi 3 yang jawab ya. Ada yang mau cerita apa hikmahnya kenapa hari ini akan berikrar? Boleh, bebas saja. Yang mau cerita apa yang menarik dari Islam, padahal sekarang sebagian media sedang mencitrakan yang kurang, yang salah tentang Islam. Gimana? Saya Lili ingin berikrar di Muslim ini karena perjalanan ritual saya panjang mengenai Islam, Bapak. Setiap mendengar takbir Allahu Akbar, yang saya rasakan hati saya adalah sedih. Karena mengingat Sang Pencipta yang begitu maha baik. Dan saya berikrar untuk di Muslim ini, saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan hidup dalam Allah. Masya Allah. Jadi mendengar azan itu? Takbir, iya. Tersentuh hati saya, tapi yang saya rasakan adalah sedih. Masya Allah. Tuh, yang belum Islam saja mendengar takbir. Kita malah ada yang ngobrol lagi mendengar takbir. Ya. Terima kasih Mbak Lili. Selanjutnya ada lagi yang mau cerita? Kalau mau menyampaikan boleh. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Mungkin boleh. Siapa nih? Saya Ingrid. Saya kerja 2 tahun di lingkungan Muslim. Saya melihat niat, saya melihat mereka sholat 1 hari itu 5 kali. tidak terhitung gitu kan. Iya. Kalau di saya 1 minggu cuma sekali ke gereja. Tetapi orang Muslim 1 hari itu kayak saya lihat sholat itu buat saya ingin tahu apa itu Islam. Buat saya ingin tahu yang mereka sujud tuh benar-benar Allah yang benar-benar mereka percaya gitu. Dari situ saya belajar tentang Islam. Masya Allah. Jadi lihat yang sholat itu. Ini kalau Ingrid pernah lihat keajaiban sholat ini ya. Di dunia ini hanya ada satu yang upacara raksasa sedunia tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan itu tidak berhenti. Selesai di sini terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus. Lalu semua orang Islam itu berwudu sama bersihnya. Mendatangi dan berbaris tanpa diperintahkan, rapi semuanya. Allahu Akbar, ruku berturutan sedunia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tegak Allahu Akbar, sujud sedunia. Sucinya sama, gerakannya sama, bahasanya sama, arahnya sama. Seluruh dunia 1400 tahun tidak pernah berhenti sekejap pun. Masya Allah. Ini tidak bisa digerakkan kecuali oleh yang menciptakan dan memiliki segalanya. Saya kira tidak ada satupun agama di dunia yang bisa melakukan ibadah seperti ini dan 5 kali sehari. Masya Allah. Kebenaran hanya milik penciptanya. Baik, silakan ikuti ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Asyhadu an la ulangi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi tiada ilah tiada ilah Tuhan yang berhak disembah Tuhan yang berhak disembah selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. adalah utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, sudah Engkau saksikan, sudah Engkau dengarkan. Jadikan saudari kami ini muslimah soleha, muslimah yang benar-benar bertauhid padamu ya Allah. Jadikan kelak menjadi ibu soleha, menjadi istri soleha, yang dapat menjadi jalan hidayahmu bagi keluarganya, bagi orang tuanya, bagi keturunannya ya Allah. Ya Allah, limpahi dengan ilmu yang manfaat, berikan nikmatnya ibadah, karuniakan akhlakul karimah, berikan istiqomah ya Allah, sampai husnul khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Iman ya Allah, karuniakan husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Amin ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah semua sudah jadi saksi. Ya, semua silahkan menyalami akhwat. Ya, maksudnya silahkan akhwat. Bagi yang ingin tahu manusia tidak punya dosa dan juga belum punya amal adalah yang baru berikrar syahadat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Menuju agama ya, Islam. Belajar ya. Ini. Belajar Islam ya. Sepertinya ada yang kelewat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Alhamdulillah. Belajar banyak supaya bisa mengetahui indahnya Islam, mengenal Allah, dan indahnya dakwah dalam Islam, insya Allah. Kawan-kawan, kita akan segera menutup dengan doa. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tundukkan hati hadirin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, alhamdulillah. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha dekat, wahai yang maha baik, wahai yang menghimpun kami di sini, wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang berlumur dosa, wahai yang menjanjikan ampunan bagi yang bergelimang aib. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, ampuni semua kemusyrikan kami, ampuni sekelam apapun hidup yang pernah kami jalani, sekotor apapun ya Allah hidup yang pernah kami lalui. Bersihkan ya Allah,
dari aib-aib yang kami tutup-tutupi, kami sembunyikan selama ini. Ya Allah, ampuni kami lebih sering melupakan-Mu daripada mengingat-Mu. Ampuni kami jarang bersyukur. Padahal begitu nikmat dari-Mu melimpah setiap saat. Ampuni kami ya Rabb, betapa banyaknya karunia-Mu yang kami gunakan untuk berbuat maksiat. Ampuni semua kemunafikan kami ya Allah. Engkau tahu kami lebih sibuk ingin dipuji makhluk-Mu daripada diridhoi oleh-Mu. Ampuni kami ya Allah, kami sering berburuk sangka padamu, sering tidak ridho dengan takdir-Mu, sering kecewa dengan ketentuan-Mu, sering enggan dengan perintah-Mu. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, berikan kesempatan kami tobat sebelum ajal datang. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Duha yang Maha tahu segalanya, ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun juga kami Engkau takdirkan jadi anaknya. Beri hidayah, berikan taufik-Mu agar orang tua kami menjadi orang yang soleh, soleh. Jadikan sepanjang hayatnya di jalan-Mu, akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan ahli surga. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Rabb, ampuni guru-guru kami, hamba-hamba yang Kau jadikan jalan ilmu, sehingga kami mengenal-Mu ya Allah, mengenal jalan-Mu, mengenal hidup di sisi-Mu. Berkahi, muliakan guru-guru kami ya Allah. Ampuni hamba-hamba-Mu yang berbuat baik kepada kami ya Rabb. Ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah kami sakiti, juga yang pernah menyakiti kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, berikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat rezeki yang halal barokah. Karuniakan kepada kami nikmatnya ibadah, nikmatnya munajat padamu ya Allah. Jamu jamaah ini di baitullah-Mu ya Allah. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit ya Allah. Bukakan pintu rezeki yang halal barokah. Lepaskan dari lilitan hutang piutang. Lindungi kami dari kejahatan kezoliman makhluk-Mu ya Allah. Karuniakan para pemimpin yang takut padamu ya Allah, yang patuh padamu ya Allah. Ya Allah, selamatkan bangsa kami dari bala fitnah wal musibah. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma ansur mujahidin fi kulli makan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.